Ibu, Bilal bin Rabah, siapa di antara kita yang nggak tahu Bilal bin Rabah? Dari budak belian, Bu. Ibu tahu budak zaman perbudakan dulu dijual di pasar. Jadi kayak sekarang nih di Jakarta nih saya pernah lihat namanya pasar kambing. Ibu pernah ke pasar kambing? Saya nggak pernah, Bu, cuman lewat doang. Ternyata pasar kambing beneran pasar kambing, yang dijual kambing semua. Segala macem jenisnya kambing. Bu, orang kalau mau lihat kambing, ada nggak yang lihat gue naksir nih meni kambing, hidungnya mancung? Nggak ada. Yang dilihat cuman wah dagingnya banyak apa enggak nih, kan begitu? Badannya sehat apa enggak nih, itu aja yang dilihat. Nggak ada juga nih kambing kayaknya pinter dah, kita beli yuk. Pinter apaan? Pinter ngomong, ngembeknya lain dah tuh, dengerin dah. Nggak ada. Kambing dinilainya karena badannya aja, Bu, bahkan bukan kecantikannya, bahkan bukan karena kecerdasannya, dan melulu badannya aja yang dia lihat. Budak zaman dulu kayak begitu. Jadi itu orang kalau pergi ke pasar bisa aja buat beli budak, beli orang zaman itu ya, Bu ya. Itu nanti kalau beli budak tuh, Bu, diteken-teken kulitnya biar tahu lembek apa keras, ditarik-tarik rambutnya buat cari tahu keritingnya asli apa bikinan. Karena katanya kulitnya semakin gelap, rambutnya semakin keriting lebih kuat. Yoni ibu-ibu lihat, inget-ingetin keriting apa lurus, kayak barang, kayak binatang. Padahal kan sebagai manusia ia lahir lengkap dengan perasaan dan akal pikiran. Bilal bin Rabah dari kalangan yang begitu. Cerita-cerita semacam ini saya berharap membuatmu besar hati, Bu. Siapapun kamu, jika kamu dekat sama Nabi Muhammad memuliakanmu. Nabi Muhammad meninggikan derajatmu. Nabi Muhammad membuatmu sebagai orang yang naik kelas, tidak hanya di akhirat melainkan sudah dimulai dari sejak di atas muka bumi ini. Kamu jadi bertambah mulianya, bertambah berkahnya, bertambah kebahagiaan dalam hidupnya, bertambah kebaikan hatinya, bertambah mustajab doanya apabila kamu dekat sama Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, Bilal jadi mulia karena Nabi Muhammad. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Nabi cerita ketika beliau Isra Mi'raj, Nabi kan diajak jalan-jalan tuh ke surga. Nabi dengerin suara sendal kena air, kayak sendal lagi di kamar mandi lagi wudhu gitu. Nabi nanya, ya Jibril, suara apa itu wahai Jibril di surga? Kok kedengeran suara sendal? Kenalu Bilal. Kata Sayyidina Jibril, itu adalah sendalnya Bilal bin Rabah. Nabi waktu turun nanya sama Bilal, Bilal, apa yang kamu lakukan dengan sendalmu itu di kamar mandi? Kata Sayyidina Bilal, wahai Rasul, saya nggak betah nggak punya wudhu. Tiap batal wudhu saya pergi wudhu lagi. Tiap habis selesai wudhu, saya akan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul wudhu 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad, itu sebabnya wahai Bilal, mengapa saya mendengar suara sendalmu di surga. Dari budak belian menjadi seseorang yang masuk surga sama sendal-sendalnya. Tinggal kamu mikir, dari siapa jadi siapa karena Nabi Muhammad.